Ya, Shalom, Bapak Sambo yang saya hormati bersama keluarga yang mungkin. Saya sebenarnya tidak mengenal Bapak Sambo secara pribadi dengan keluarganya, tetapi saya mengikuti, tidak juga lengkap. Setelah saya melihat keadaan ini, ada satu timbul di dalam hati saya untuk berbincang-bincang sedikit dengan Bapak Sambo sebagai anak Tuhan. Saya juga anak Tuhan. Bahkan saya sekarang sudah hamba Tuhan sebagai duta Kristus. Ya. Juga saya adalah seorang dokter. Dan saya dosen di Fakultas Unhas juga di kedokteran. Dan saya melihat istrinya Bapak, Ibu Putri, juga dokter gigi, juga dari Unhas. Oleh karena itulah saya merasa menjadi satu teman bagi saya untuk keluarga Bapak. Anak Bapak pun ada calon dokter saya melihat. Nah, oleh karena itu saya ingin sebagai hamba Tuhan, sebagai duta Kristus untuk memberikan sedikit apa yang saya tahu melalui firman Tuhan. Kita tidak usah membicarakan lagi apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan, ya. Karena itu adalah sesuatu yang sudah viral, ya. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat kita sejak Bapak keluarga percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita ini menjadi anak Tuhan, anak-anak yang dilahirkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita ini adalah anak yang dikasihi Tuhan, anak yang disayangi Tuhan. Nah, menjadi anak yang disayangi Tuhan memang bukan berarti kita ini tidak pernah berbuat kesalahan. Ya. Kenapa? Karena kita ini hidup di dalam dunia. Dan di dalam dunia ini adalah juga dikuasai oleh iblis, setan. Sehingga kalau kita tidak benar-benar di dalam Tuhan, maka iblis itu akan menguasai kehidupan kita. Kita bisa saja melakukan segala macam hal-hal yang tidak baik. Kita bisa juga berdusta, kita bisa melakukan hal-hal yang jahat, itu. Nah, apa yang sudah terjadi, ya sudah terjadi. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya mengingatkan, bahwa sejak kita percaya Yesus itu, semua dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, semua dosa kita yang dulu yang pernah kita lakukan, yang sekarang kita lakukan, bahkan yang akan datang pun, Tuhan sudah mengampuni kita. Karena dia yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus segala dosa kita. Jadi kita ini dalam firman mengatakan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kita ini sebenarnya adalah orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, itu yang pertama. Dan kebenaran ini bukan oleh karena usaha perbuatan kita, tetapi oleh karena iman, percaya kita kepada Yesus. Itulah yang membuat kita ini menjadi anak yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Ya, jadi seperti Bapak yang sudah melakukan segala macam itu, mungkin tidak sengaja, mungkin
Ya, pada waktu itu dalam keadaan yang bagaimana mungkin iblis dalam pada waktu itu sedang melakukan sesuatu menguasai keadaan Bapak, terjadilah hal itu. Tetapi ingat bahwa dosa Bapak sudah diampuni oleh Tuhan. Itulah anugerah yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita sadari dalam hal itu. Kalau kita mendapat anugerah ya Pak, bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang mau melakukan seenaknya saja. Karena kita anugerah atau kita bilang, wah kita bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kan Tuhan sudah mengampuni. Tidak. Firman Tuhan mengatakan anugerah itu akan mendidik kita. Mendidik kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus, karena Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus itu, dan Dia akan menuntun kita, menuntun Bapa untuk melakukan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu apa yang kita terima anugerah itu untuk mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi pada waktu kita sudah tahu ini Pak, biarlah dengan apa yang sudah terjadi, perlu kita memang menanggung risiko apa yang sudah kita lakukan. Ya, kalau kita tidak menuruti tuntunan Tuhan, Roh Kudus itu, maka akibatnya memang kita harus tanggung. Ya, seperti yang Bapak rasakan pada hari ini. Tetapi Tuhan tetap menyertai Bapak. Jadi kita tidak perlu takut. Serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan itu sekali-kali tidak mengingat-ingat akan dosa Bapak. Apa yang pernah kita lakukan, Dia tidak ingat-ingat. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menyertai kita. Dan pada saat kita mungkin mendapat risiko akibat daripada perbuatan kita itu pun, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap ada dengan Bapa. Oleh karena itu kuatkan iman percaya Bapa kepada Tuhan. Dia pasti akan menolong Bapa. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan itu pembela kita. Dia bukan membela kita sudah melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi pihak kita ini biasanya kita mau membela diri. Mengatakan hal-hal yang tidak benar. Supaya pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu bisa ya hal-hal dibuat menjadi yang tidak benar gitu. Jadi berusaha untuk membela diri gitu. Padahal terlihat mungkin ya saya juga tidak tahu ya. Tetapi benar atau tidak setelah terjadi kejadian ini, yang penting kita diam saja ya. Kita ikutin saja ya. Tidak perlu mencari jalan keluar sendiri dengan cara membela diri, mengatakan hal-hal yang mungkin yang tidak benar. Enggak usah. Kalau kita membela diri, maka Tuhan tidak akan membela kita. Nah, oleh karena itu, percaya saja, serahkan sama Tuhan, karena kita percaya Tuhan pembela kita. Karena apa? Tuhan itu akan membela kita, nanti lihat apa yang terjadi, itu pasti yang terbaik yang diberikan kepada Bapak. Ikutin supaya persoalan ini tidak berlarut-larut Pak, ya. Terlalu banyak orang yang viral begitu, ya, membicarakan hal-hal yang tidak baik bagi kita semua. Dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai duta Kristus, punya rasa sepertinya ikut menderita. Ya, ikut menderita karena kita sama-sama anak Tuhan. Oleh karena itu Pak, berdiam diri saja, datang kepada Tuhan,
menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan, apapun yang menjadi satu keputusan, percayalah Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi Bapak bersama keluarga. Nah, ini penyampaian ini kalau bisa didengar oleh istri dan anak-anak. Kasihan sama anak-anak, Pak. Saya bilang, mereka sudah besar, yang sudah mengerti, dan mereka juga pasti akan merasakannya hal ini. Biarlah Tuhan yang menghibur Bapak. Biar Tuhan yang menghibur istri, anak-anak Bapak. Karena apa? Setiap kita orang percaya ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu dikirim oleh Bapa di sorga untuk menjadi penghibur kita, Pak. Kalau ada apa-apa, persoalan apapun, kasih tahu sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong, Pak. Dia tidak membiarkan Bapak. Pasti Tuhan itu menyatakan kasihnya kepada Bapak. Percaya itu, saya bilang. Dan saat ini saya akan berdoa untuk Bapak ya, untuk keluarga. Saya berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamahlah Bapak Sambo ini, lembutkan hatinya, hiburkan dia, berikan kekuatan kepadanya, berikan hikmat agar supaya dia bisa menjawab dengan baik. Dan kami berdoa supaya pengadilan apapun yang akan dilakukan itu seadil-adilnya diberikan, karena Tuhan turut campur tangan. Tuhan yang menjadi pembela Bapak bersama keluarga. Dan hamba saya berdoa untuk istri, untuk Ibu Putri. Mari datang saja kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan dari Tuhan. Anak-anak, saya anggap anak-anak itu juga anak-anak saya, ya. Biarlah anak-anak juga dikuatkan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada anak-anak Bapak, agar supaya mereka menjadi tenang. Hanya dekat Tuhan saja tenang. Saya percaya ini persoalan bukan persoalan kecil, tetapi persoalan itu sangat besar sekali. Bukan hanya di Indonesia yang mendengar berita ini, tetapi sampai di luar negeri, ya. Tapi biarkan saja itu. Saya percaya Tuhan itu yang akan membela Bapak sekeluarga. Terimalah ini menjadi satu pelajaran bagi Bapak. Hidup ini kita perlu Tuhan, dan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terima kasih sudah bisa mendengar. Tuhan memberkati. Amin.